sembahkan Tuhan lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat-Mu, memuji Engkau Yesus, meninggikan, panggil nama-Mu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Raja kami. Saudara bayar. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, selalu sembah-Mu.
di atas segala raja. Biar Engkau yang selalu kami tunggu, Tuhan. Biar Engkau yang Allah yang selalu kami rindukan. Kehadiran-Mu selalu yang menyukakan hati kami ya Tuhan. Saat kami datang kepadamu, biar itu menjadi waktu-waktu yang kami selalu rindukan Tuhan di hidup kami ya Tuhan. Mau terus meninggikan nama-Mu, kami mau terus fokus dan mengutamakan Engkau ya Tuhan. Baik dalam pelayanan kami Tuhan, biar nama-Mu selalu kami tinggikan. Biar fokus kami hanya Engkau Tuhan, bukan sekedar kami saat kami melayani Tuhan, sekedar kami melakukan setiap tugas kami, aktivitas kami menyelesaikan ya Tuhan, tapi utama Tuhan hanya adalah Engkau ya Tuhan. Jadi fokus kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk meninggikan nama-Mu, hanya untuk yang terbaik padamu ya Tuhan. Terima kasih, thank you buat malam hari ini sekali lagi kami bersyukur buat kami, buat kami bisa sama-sama menyembah Engkau malam hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, kita memberkati Tuhan. Siap nanti kita merapat turun dan menjadi kerinduan Tuhan, sampaikan Tuhan melalui dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya, shalom. Shalom, Ci. Shalom. Oke, hari ini saya mau sharing ya, semoga bisa cepat ya, setengah jam ya. Oke, saya mau sharing tentang Shine Like Star. Jadi ketika saya mikir saya mau khotbah apa, saya mau sharing tentang apa gitu, saya pikir karena bulan ini juga adalah temanya adalah tema bisnis gitu. Jadi saya mau share apa yang Tuhan pernah taruh di hati saya tentang bagaimana kita ini sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bagaimana seharusnya kita itu bersinar dimanapun Tuhan taruh kita gitu ya. Oke, kita buka pertama dulu. Kita buka dulu Amsal 22 ayat 29, bisa tolong salah satu bacakan? Oke, Aryo bisa tolong bacakan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Amsal 22 ayat 29. Amin, katakan amin ya. Jadi kita tahu ini kebenaran firman Tuhan, dan ini kebenaran firman Tuhan yang kita melihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba slide berikutnya. Kita ini saya yakin kalian pasti tahu ya orang-orang ini siapa ya. Mungkin yang gambar tua itu agak nggak jelas siapa, tapi saya sengaja memilih gambar yang dia membawa sesuatu yang seharusnya akhirnya kita tuh tahu siapa orang ini gitu loh. Ya, itu orang itu Thomas Alva Edison. Nah, kita tahu yang paling kiri ini Celine Dion. Saya tuh waktu ngambil gambar ini tuh saya mikir-mikir gini ya, ini kira-kira anak-anak milenial kenal atau enggak ya. Tapi menurut saya sih masih kenal lah ya. Kita perbedaan generasi kita nggak sejauh itulah ya. Oke. Itu Celine Dion, kemudian yang tengah itu Cristiano Ronaldo dan Thomas Alva Edison. Ini semua seharusnya sih kalau kita ini paling nggak kita pernah buka berita, kita tahu orang-orang ini siapa. Mereka ini orang-orang yang diakui di bidang mereka masing-masing ya. Celine Dion itu kita tahu suaranya dia itu luar biasa. Cristiano Ronaldo itu juga dia beberapa kali dia itu terpilih, kalau saya nggak salah itu kemarin saya sempat Wikipedia siapa Cristiano Ronaldo ini siapa gitu, dia itu beberapa kali dia menjadi pemain terbaik, betul ya, yang mengerti mungkin bisa kasih jawaban ya betul gitu ya, supaya saya jangan ngawur ya. Oke, harusnya benar sih saya ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kita tahu ini Thomas Alva Edison gitu loh. Kenapa saya pilih orang-orang ini? Saya nggak asal ngambil, saya memikirkan orang-orang ini kenapa ya kok mereka ini terkenal, itu kenapa? Kenapa? Apa yang membuat mereka terkenal? Karena apa? Mereka ini berprestasi.
mereka itu berprestasi di bidang mereka masing-masing. Celine Dion dengan suara emasnya, Ronaldo itu dengan permainan sepak bolanya, dan Thomas Alva Edison itu dengan kejeniusan pemikirannya dia, yang dia inventing lampu pijar sehingga hari ini kita nggak hidup dalam kegelapan gitu loh. Nah, saya mempelajari gitu loh perjalanan karir mereka. Apa yang membuat mereka ini itu bisa berada di top of the line, mereka itu bisa terkenal, bisa orang-orang itu mengagumi mereka ini bersinar di posisi mereka masing-masing. Yang pertama itu pastinya adalah satu, mereka tuh punya talenta, ya. Jelas tadi sudah saya sebutkan, Celine Dion ini suara emas gitu. Ronaldo dia hebat sekali main sepak bolanya, dan Thomas Alva Edison ini dia sangat orang yang brilian. Satu talenta. Boleh next slide. Oh, belum ya? Oke, kita baca dulu aja ya. Kita baca dulu, oke. Karena ini ayatnya banyak, kita baca per slide aja ya. Bisa mulai dari Aryo, kemudian lanjut Valerie, halo Val, kemudian Rina di Binjai, kemudian Hindarto, kemudian Cik Esther, kemudian kalau masih ada Mawar. Oke, per slide ya, silakan. Boleh mulai? Cik Rina, kemudian Esther, Mawar. Oke, silakan dimulai. Supaya nggak lupa urutannya ya. Oke, lanjut Ya. lagi. Matius 25, perumpamaan tentang talenta. Ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Sudah ya? Ya, Cik Esther. Sudah ya? Slide-nya berbeda ya? Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku memungut dari tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sudah? Next. Mawar. Sudah ya? Cik Mawar.
Aryo, next. Cemawar, ini sudah. Ini 28 harusnya Cemawar. Mawar bisa di-unmute? Belum di-unmute, Mawar. Mawar belum unmute. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Terakhir Mawar sekalian. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan getah gigi. Amin. Jadi firman Tuhan ini jelas ya. Jadi kembali lagi tadi yang saya bahas contoh 3 orang itu tadi. Semua orang itu Tuhan kasih talenta-talenta dalam hidupnya. Tidak ada satupun yang tidak dikasih talenta. Ada memang yang dikasih 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5. Tapi bagaimana respon kita terhadap talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu. Nah, di ayat tadi itu di ayat 16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Dari 5, dia menjalankan talenta itu menjadi 5. Saya baca versi NLT-nya itu, menjalankan itu bahasa Inggrisnya adalah investing. Dia ini investing apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi dia nggak tinggal diam, dia menginvestasikan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia memperoleh laba. Kemudian saya membaca lagi catatan saya. Sebenarnya pengertian saya itu saya memikirkan waktu itu menjalankan itu apa ya sebenarnya ya. Menjalankan menurut catatan saya itu adalah gini. Menerima dengan rasa syukur, tidak iri, dan bekerja sesuai dengan kekreativitasan. Jadi kita itu jalankan aja apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan membanding-bandingkan diri kita. Oh, Aryo ini punya talenta banyak. Dia ini bisa ICT, dia bisa desain, dia bisa ini. Aku ini apa? Aku ini hanya bisa ini, hanya bisa satu kecil aja gitu. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain, nggak akan ada selesainya. Kita akan selalu merasa tidak puas dengan diri kita. Belajar untuk menerima apa yang Tuhan percayakan sama kita. Bukan perkara 1 talentanya, bukan perkara 2 atau 5. Tapi bagaimana kita mengelola apa yang ada di tangan kita ini yang Tuhan berikan sama kita. Dikatakan di ayat 18 itu, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Bukan saja hamba ini dia tidak menginvestasikan apa yang tuannya berikan padanya, tapi saya mendapat pengertian ini. Dia menggali lubang dan dia menaruh talenta itu. Bukan aja dia diem-diemin, tapi dia mengotori talenta apa yang tuannya itu percayakan kepada dia. Saya percaya karena ini semua adalah pelayan-pelayan Tuhan ya, pelayan Tuhan yang hari ini fellowship. Jadi saya tidak akan terlalu banyak masuk ke area kita masih hidup dalam dosa. Saya percaya ya kita masih bisa berdosa, tapi kita bukan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Amin. Jadi saya percaya tidak ada satupun dari kita ini adalah orang-orang yang menggali lubang dengan sengaja. Kita itu mengotori talenta yang Tuhan berikan. Kita tahu di dunia ini masih banyak, I don't want to judge others, tapi kita tahu sendiri bagaimana keadaannya. Banyak orang ini punya talenta, tapi dia tidak menggunakannya untuk kerajaan Tuhan. Bukan untuk mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan kehancuran bagi society, gitu ya. Dan itu apa? Itu dipandang Tuhan itu adalah dosa. Ketika kita menggali lubang dan kita menaruh talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Oke? Next-nya. Nah, namanya dikasih talenta saja, itu ternyata nggak cukup. Aryo bisa next slide-nya. Ya, tadi itu pertama talenta. Yang kedua, kita perlu apa? Kita perlu ketekunan. Oke. Bahasa aslinya ini saya search jadi Alkitab King James Version. Ketekunan itu bahasa aslinya itu adalah hupomone. Itu artinya cheerful, hopeful, endurance. Artinya apa? Kita ini endurance itu tahan uji itu dia itu bertahan dengan apa? Penuh pengharapan, dengan cheerful, dengan sukacita.
dan apa? Patient continuance. Dia ini terus berjalan dengan kesabaran. Nah, bukan saja tekun itu berarti dia mengeluh kesah, bukan, tapi melakukannya itu dengan penuh pengharapan karena tahu apa yang ia kerjakan ini ujungnya akan ada buah-buah yang dihasilkan. Nah, tadi ini kita baca di ayat 19 itu dikatakan gini. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dikatakan, lama sesudah itu. Jadi ketika Tuhan itu memberikan kita talenta, Tuhan itu nggak langsung serta-merta minta hasil yang muncul dalam kehidupan kita. Dikatakan lama sesudah itu. Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk kita ini mengembangkan, untuk kita investing apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Lamanya berapa lama, itu tergantung lamanya kepercayaan Tuhan kepada hidup kita masing-masing. Ada mungkin yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang mungkin cuma 30 tahun. Tapi ketika lama sesudah itu, ketika Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, apakah Tuhan ini mendapatkan kita ini sudah setia? Apakah apa yang Tuhan investing dalam hidup kita ini sudah berbuah atau belum? Ya. Nah, kita tahu tadi saya sudah ngomong tentang Thomas Alva Edison ya. Terus Celine Dion, Cristiano Ronaldo. Kalau kalian lihat kisah hidup mereka tuh nggak selalu enak loh. Siapa namanya Celine Dion itu nggak selalu jadi diva loh. Kalian tahu Celine Dion ini memulai karirnya umur berapa? Dari umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun dia mulai menyanyi. Cristiano Ronaldo itu bukan lahir dari keluarga kaya. Cristiano Ronaldo itu papanya itu tukang kebun dari klub sepak bola yang akhirnya menaungi dia. Papanya ini tukang kebun. Dia itu lahir dari keluarga yang susah. Dan kalau saya nggak salah baca, bahkan orang tuanya itu pernah mau aborsi si Cristiano Ronaldo ini karena kehidupan keluarganya itu demikian susahnya. Tapi orang-orang yang susah ini, orang-orang yang tekun ini, mereka keep on going. Thomas Alva Edison, dia menciptakan dia menciptakan lampu itu tidak satu kali percobaan, tidak 10 kali, tidak 100 kali, tapi ada 999 kali. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, kalian Google aja. Karena ada yang tulis 900 kali, ada yang ngomong 999, ada ngomong 1000 kali. Ya. Intinya, Thomas Alva Edison itu hidupnya tidak mudah. Dia 2 kali dia dipecat dari pekerjaannya karena apa? Dianggap dia non-produktif dalam bekerja. Tapi dia keep on going. Mamanya itu tidak putus asa dengan kehidupan si Thomas ini yang dalam waktu masa belajarnya itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Tapi mereka ini terus melakukan bagiannya dia. Dia salah satu. Apakah kita pernah melakukan kesalahan sampai 900 kali? Saya rasa kita belum pernah. Ya, tapi kita nggak sampai 999 kali aja. Let's be honest, ada masa-masanya kita ini begitu letihnya, begitu rasanya Tuhan, aku give up Tuhan, aku sudah nggak sanggup. Saya pernah mengalami masa-masa itu dan bukan 1-2 kali, sering rasanya Tuhan, aku sudah nggak sanggup Tuhan ngerjain ini, gitu. Tapi ketika saya meneliti ini ya, saya baca lagi Thomas Alva Edison itu 900 kali. Kesusahan saya ini belum sampai 999 kali. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, dengan Bapak Ibu Saudara ini bagaimana, apa kesulitan Anda yang Anda alami hari ini. Saya tahu masa-masa pandemi ini nggak mudah. Buat setiap kita ini nggak mudah. Buat dunia bisnis itu nggak mudah. Mungkin kita yang full timer kita nggak bersentuhan langsung ya dengan dunia pekerjaan, tapi kita tahu lah, kita punya orang tua, kita punya saudara, punya teman-teman, dan bagaimana curhatan dari volunteer kita tahu kesusahan dunia usaha ini saat ini tuh banyak gitu. Tapi jangan menyerah, di dunia ini kita akan banyak mengalami kegagalan. Ide kita akan ditolak, pekerjaan kita tidak dihargai, mungkin studi kita mengalami kegagalan, dan waktu-waktu kita berusaha mungkin akan ada jegalan-jegalan, akan ada orang itu menganggap remeh kita, akan ada orang itu tidak percaya sama kita. Tapi belajar dari Alva Edison. Alva Edison ini mengatakan gini, next slide-nya.
Alpha Edison mengatakan ini, genius itu 1% inspirasi, tapi 99% itu adalah keringat. Jadi talenta saja itu nggak cukup, tapi kita ini perlu ketekunan untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Maka tadi di awal saya katakan, bukan perkara berapa banyak talenta yang dikasihkan dalam hidup kita. Bukan perkara 1 atau 2 atau 5. Tapi bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan ini. Talenta ini gimana kita kelola, itu yang akan menunjukkan buah-buahnya, hasilnya nanti bagaimana. Jangan mau hasil yang cepat. Jangan mau cepat langsung mau kepingin kaya. Jangan mau langsung pengen, oh aku kepingin aku bisa seperti khotbah seperti Ko Philip. Oh aku kepingin aku tuh kayaku seperti Bill Gates. Aku pengen aku ini seperti Warren Buffett. Aku kepingin seperti siapa orang-orang kaya. Ingat satu hal ya, if it sounds too good to be true, it probably is. Ya, nggak ada yang namanya hal mudah di dunia ini. Memang ada. Itu adalah case-case spesial ketika Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita, apa yang kita pegang itu berubah menjadi gold, bisa. Tapi ada lebih sering itu kasusnya adalah Tuhan mau kita ini jadi orang-orang yang berjuang. Ya, Tuhan itu melatih tangan kita untuk kita berperang supaya kita ini nggak menjadi anak-anak gampangan. Tuhan melatih tubuh kita, Tuhan melatih jiwa kita, Tuhan melatih roh kita supaya kita ini menjadi kuat. Oke? Jangan berhenti. Nah, tadi itu dikatakan, saya kasih perumpamaan ya. If misalnya si Thomas Alva Edison ini, dia berhenti di penelitian dia ke 997 atau 98, apa yang akan terjadi dengan kita hari ini? Saya rasa memang ya, worst case-nya ya, mungkin kita akan hidup dalam kegelapan. Ya, itu I think itu the worst case. Tapi saya kok nggak yakin ya. Kalau misalnya Thomas Alva Edison ini gagal menemukan lampu, hari ini kita hidup dalam kegelapan, saya nggak yakin. Karena apa? Kalaupun dia tidak menemukan lampu, saya percaya akan ada orang-orang lain yang akan melakukan itu. Ya, kalau Alva Edison dia tidak menemukan, akan ada orang lain yang Tuhan pakai untuk menemukan lampu, dan hari ini bukan lagi nama Thomas Alva Edison yang kita kenal. Ya, jadi kalau hari ini kita dipercayakan sesuatu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Karena itu kepercayaan itu mahal yang Tuhan berikan sama kita. Dan kita nggak tahu impact talenta yang Tuhan berikan sama hidup kita itu besarnya seberapa, kita nggak tahu. Ya, seperti Thomas Alva Edison. Saya rasa dia nggak berpikir kalau namanya itu akan dikenal sampai ratusan tahun sejak kematiannya dia. Karena dia inventing lampu itu sampai hari ini namanya itu harum, ya. Dan kalau kalian baca, Thomas Alva Edison itu bukan cuma menemukan satu lampu, tapi kalau nggak salah dia punya 1000 paten lainnya. Dia nggak berhenti hanya sampai menemukan lampu, tapi dia keep on inventing. Dia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya dengan setia. Nah, setia ini saya catat ya, setia itu menurut pengertian saya itu adalah apa? Setia itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa mengeluh. Nah, itu namanya setia. Mengerjakan hal yang sama berulang-ulang tanpa mengeluh. Mungkin C, nggak mengeluh. Oke, let's be honest, nggak mungkin ya. Pasti akan ada waktunya kita ini pasti, aduh Tuhan, aku nih nggak sanggup. Aduh Tuhan, aku nih nggak sanggup. Pasti akan ada masa-masanya itu. Tapi seperti tadi kita baca tadi itu pengertian ketekunan itu adalah apa? Hopeful endurance. Sekalipun ada masa-masa susahnya kita, ada masa-masa kita ini rasanya kita ini di lembah, tapi tetap berharap bahwa akan ada matahari yang terbit di balik sana. Tetap kita harus punya pengharapan. Apa yang kita kerjakan ini akan ada ujungnya nanti di sana itu. Akan ada buah-buah yang akan dihasilkan. Ya, tetaplah setia mengerjakan apapun yang kalian kerjakan hari ini. Sepertinya, C, aku nggak sanggup, C. Aku ini selalu disalah mengerti. Aku ini selalu apa sih yang tak kerjakan dianggap bodoh. Apa yang tak kerjakan tidak pernah berhasil. Tetaplah setia. Kita nggak tahu. Mungkin saat ini kita sedang pada posisi 998 kita.
Mungkin satu kali kita itulah terobosan dalam hidup kita. Mungkin kita sedang di posisi 990 kita. Jangan menyerah, tetap kerjakan sedikit lagi, bertahan sedikit lagi, ya, bertahanlah. Sekalipun mungkin hari ini kita sedang di posisi penelitian kita yang masih ke 700. Jangan menyerah, percayalah setiap step itu setiap kita melewati satu step, kita itu improve, kita itu grow, ya. Jadi jangan bandingkan dirimu di posisi 700 dengan posisi 20, posisi 1 ataupun posisi 999 kalian, ya. Setiap orang itu punya waktu-waktu ilahinya sendiri. Semua orang itu punya waktu dengan Tuhan masing-masing, tapi jangan menyerah. Oke? Nah, berikutnya adalah ketika kita ini kita sudah tekun, yang perlu berikutnya ini apakah kita ini termasuk orang yang tahan uji atau enggak, ya. Sampai ke atas itu mudah. Tapi ketika Tuhan bawa kita di atas, apakah kita ini masih sama? Nah, ketika kita ini sudah berhasil, apakah hati kita ini masih sama ya? Ketika dulu posisi kita ini tukang bersih-bersih misalnya, kita cuma hanya bersih-bersih kantor, bersih-bersih meja. Apakah kita itu masih se-helpful itu ketika kita ini sudah jadi manajer misalnya? Ya, apakah sikap kita ini kepada orang lain masih tetap sama? Apakah kita masih tetap sopan sama OB, sama orang-orang di bawah kita? Apakah kita ini masih bisa friendly sama mereka? Ataukah kita mulai menganggap, lu siapa? Gue siapa? Lu nggak sebanding sama aku. Nah, jika 1 Korintus 3 ayat 14 adalah, dikatakan gini, jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Untuk naik saja itu nggak cukup. Tapi untuk kita bisa bertahan di atas itu, perlu untuk karakter kita ini juga diuji. Ya, orang-orang tadi saya katakan, Thomas Alva Edison, dia nggak akan bisa menyelesaikan 999 dia kalau dia ini bukan termasuk orang yang tahan uji. Ya, tadi saya katakan kesusahan hidup saya ini sampai level 100 saja belum. Ya, si Thomas Alva Edison ini bisa sampai 999 itu perlu karakter, perlu kesabaran, perlu endurance yang kuat untuk dia bisa sampai ke sana. Cristiano Ronaldo, dia bisa jadi pemain terbaik dunia, dia perlu namanya tahan uji. Kalau enggak, baru aja dia masuk di satu klub, kemudian dia ngalami cedera, ya udahlah aku berhenti aja. Supaya kalian tahu, dia tuh pernah ngalami cedera yang parah, sampai kalau nggak salah dia harus dioperasi. Nanti kalian Wikipedia ya. Si Celine Dion itu pun dia pernah mengalami masalah dengan tenggorokannya, sampai dokter itu ngomong kamu harus dioperasi atau kamu tidak berbicara selama 3 minggu atau 3 bulan. Kalau salah 3 minggu, akhirnya dia memilih dia tidak berbicara sama sekali selama 3 minggu, baru akhirnya suara dia bisa pulih. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk sebuah keberhasilan, dan ada karakter yang perlu diuji ketika kita itu sudah Tuhan bawa ke atas. Pernah nggak kalian itu nemuin orang-orang yang, sekarang sudah berhasil, sudah beda sikapnya, sudah beda karakternya ketika dia masih jadi orang yang lap-lap sama sekarang jadi manajer. Terus beda, nggak bisa lagi diajak ngemper. Ya sekarang jangan ngemper ya, sekarang lagi pandemi ya. Tapi nangkep ya maksud saya, nggak bisa lagi dipanggil, "Woi Aryo," nggak bisa, kamu panggil saya Bapak, gitu. Saya ini sapa, kamu sapa, gitu. Pernah nggak kita ngalami ketemu orang-orang gitu? Saya rasa pasti kita pernah, ya. Oh ya, katanya Aryo dipanggil Opa ya. Ya kalau Opa ya oke lah ya. Ya. Nah, itu akan menunjukkan karakter siapa kita ketika Tuhan ini bawa kita naik. Apakah kita ini tetap punya kerendahan hati? Apakah sikap hati kita ini masih baik kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita ini punya mental warrior? Orang-orang yang mau terus berjuang, supaya jangan sampai ketika kita dibawa Tuhan naik, kita di atas, terus ketika terjadi masalah, yang dibawa apa? Bunuh diri. Ya, kalau kalian tahu di Jepang, di Korea, di negara-negara maju, itu angka bunuh diri itu sangat tinggi. Mereka bisa sampai di atas, betul. Mereka bisa sampai di atas, tapi nggak berarti mereka itu orang-orang yang tahan uji. Ketika ngalami masalah, yang dicari apa? Give up.
give up. Oke, give up apa ya udah, utangku terlalu banyak, apa, bunuh diri aja. Satu hal yang saya mungkin, ini, mungkin blessing in disguise ya untuk orang-orang Indonesia, satu hal ini mungkin mental kita cukup kuat ya di area ini ya. Ya, ya gitulah ya. Lumayan kuat kita di area ini. Orang-orang kita ini nggak gampang bunuh diri ketika rasa malunya rotok besar lah, rotok kurang lah gitulah ya. Oke, itu aja intermezzo ya. Saya nggak mau banyak bicara. Oke, lanjut. Nah, next-nya, oke. Itu yang akan membuat orang-orang dunia berhasil. Tapi yang membedakan kita dari orang dunia adalah apa? Urapannya Tuhan. Nah, ini yang kita punya. Kita tahu Daniel ya. Daniel ini salah satu tokoh yang saya kagum sama orang ini. Orang yang Tuhan bawa dia sampai atas, tapi sikap hatinya itu nggak berubah. Kalau kalian tahu bagaimana kita semua pasti pernah baca ceritanya Daniel ya. Daniel itu dibawa Tuhan sampai atas, tapi ketika dia itu dikasih kekuasaan melebihi segala sesuatu, melebihi orang-orang lainnya. Daniel itu hatinya tidak terikat pada kekuasaan itu. Bahkan yang dia lakukan adalah apa? Dia serahkan kekuasaan itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego, supaya mereka aja yang mengelola, tapi dia ini di belakang layar. Dia menjaga hubungannya sama Tuhan. Dan kalau kalian baca kitab Daniel itu dari awal dikatakan itu adalah apa? Daniel memilih untuk tidak menajiskan hidupnya dengan makanan-makanan raja. Dia betul-betul menjaga hidupnya itu berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Saya berkata ini bukan berarti ayo kita ini sama-sama tinggalkan kesenangan dunia. Ayo kita nggak boleh lihat drama, nggak boleh dengarkan lagu dunia. Enggak, saya juga suka lihat drama ya. Jangan jadi orang yang freak yang tidak mendunia, yang sudah ngawang-ngawang, oke? Kita tetap harus mendunia. Kalau enggak, gimana caranya kita mau shine like star? Orang lihat orang Kristen ini orang-orang aneh, diajak ngomong A, jawabnya di langit-langit, ya. Diajak ngomong vaksin, nanti jawabnya itu antikris gitu loh ya. Nggak bisa diajak ngomong dengan nalar sehat gitu. Nggak bisa ya. Orang Kristen kita harus apa? Kita harus bersinar. Otak kita harus main, tapi kita harus jaga hidup kita, jangan kita menjadi sama dengan dunia. Karena akan tiba waktu-waktunya itu ketika mereka mengalami kesusahan, ketika orang dunia itu mengalami kesusahan, mereka akan datang kepada jalan kebenaran dan mereka akan mencari tahu kenapa, apa yang membuat Anda tetap bertahan, apa yang membuat kita itu tetap bertahan yang membedakan kita dari orang dunia. Kita tahu Daniel 6 ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kita tahu dikatakan roh yang luar biasa itu adalah excellent spirit, ya. Jadi jangan mau settle dengan ya wis lah gitu loh. Yang mungkin yang nggak di Surabaya itu kurang ngerti ya. Ya wis itulah, ya sudahlah. Ini kurang sedikit ya sudahlah, suana lah, nggak apa-apa lah, gitu aja lah, ya wis lah, sudahlah, nggak apa-apa. Dalam pekerjaan jangan settle, dalam pelayanan kita jangan settle dengan apa yang namanya ya sudahlah gitu loh. Jangan settle dengan itu, kecuali kalau kita ini disuruh mengalah dengan orang lain, ya sudahlah, it's okay lah. Jadi beda ya. Kalau kita harus mengejar excellent dalam bekerja, excellent dalam berusaha, kejarlah itu sampai level mentoknya kita, sampai level top, maksimal yang kita bisa capai. Kalau kita sudah mencapai level itu, baru kita ngomong sama orang di atas kita, Pak, ini saya sudah lakukan the best saya, ini sudah the best yang saya bisa kerjakan. Ini hasilnya. Tapi kalau kita tahu kita belum sampai di sana, jangan berhenti, oke? Tadi saya sempat pergi sama Mary ada di sini nggak ya? Ya dia sempat cerita-cerita gimana keadaan di Medan, di ini terus ada juga cerita ada bagaimana volunteer, bagaimana tim gini-gini, kesusahan, sukacitanya di ini timnya gimana, terus juga ada nggak jadi cerita wis off the record nggak, oke. Saya cuma lupa. Oke, nah cuma saya cuma mau kasih perumpamaan gini, jangan sampai itu ya, kalau misalnya anak-anak saya, misalnya nanti Agnes kerjakan sesuatu, aku tak melakukan ini, tak cari cara supaya CVC tidak tahu apa yang tak kerjakan.
Ya, atau tak sembunyikan. Misalnya dia belum mengerjakan apa 1, 2, 3, dia baru mengerjakan 1, 2, 3 belum dikerjakan. Tak selimurno CV supaya tidak tahu. Tak selimurkan itu apa bahasa Indonesianya? Tak apa Aryo? Tak saya 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 ajak ngomong lainnya supaya dia nggak tahu kalau nomor 3 ini belum saya kerjakan. Ya, seharusnya jadilah orang yang excellent itu adalah sebelum CVC itu datang ke Agnes, Agnes itu datang, C, ini 1, 2, 3 sudah saya kerjakan. Nah, orang-orang seperti itu, ketika kalian melakukan itu, posisi saya hari ini sebagai seorang bawahan, saya juga sebagai seorang atasan, saya melihat, saya appreciate orang-orang yang datang ke saya, C, ini ya, kita gini, 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 gini ya. Saya appreciate orang-orang seperti itu. Ketika saya nggak harus datang ke dia, bagaimana Nas, kerjanya sudah selesai Nas. Oh iya, C, lupa. Nas, siapa Nas? Oh iya, sebentar. Ya, ini nama Agnes terus yang saya sebutkan, bukan berarti ini kejadian sebenarnya ya. Cuma ini contoh saja, karena dia ini orangnya tahan uji mentalnya kuat ya. Jadi habis ini dia nggak akan kepahitan, oke? Nah, ini salah satu contoh bagaimana saya percaya dari volunteer-volunteer kita itu juga banyak seorang businessman, seorang leader. Pasti itu mental-mental yang diinginkan dari seorang pemimpin itu orang-orang yang bukan orang-orang yang pasif, tapi orang-orang yang aktif. Nah, orang-orang anak-anak Tuhan, jadilah orang-orang yang excellent dalam bekerja. Jangan settle for the less, ya. Settle, berhentilah ketika kalian tahu saya sudah melakukan maksimal. Tidak ada tuduhan di hati kita bahwa saya belum melakukan yang maksimal. Ya, lakukan itu. Dan ketika kalian lakukan itu terus-menerus, nantikan aja. Kalian tunggu aja. Promosi itu akan datang dengan sendirinya. Nggak perlu tunggu pemimpin itu, nggak perlu kita itu berdebat. Kita itu nggak perlu iri sama, kenapa selalu ini, kenapa selalu Agnes, kenapa selalu Mawar, kenapa selalu Aryo, kapan aku, kapan aku, kapan aku. Kita tidak perlu melakukan itu. Setia aja, Tuhan ngomong. Setia aja dengan apa yang dipercayakan. Kamu nantikan aja waktunya. Promosi itu akan datang dalam hidup kita. Amin. Dan saya katakan, saya tutup dengan ini ya. Ayat 21 dikatakan gini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tadi saya sudah katakan ya, setia itu artinya adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa mengeluh. Dan saya meneliti, kecil ini artinya apa sih Tuan? Kecil ini bukan berarti berapa jumlah yang ada di tangan kita. Bukan itu yang Tuhan katakan arti kecil itu. Kecil yang saya pelajari itu artinya adalah apa? Kecil itu adalah menjadi maksimal dengan apa yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Itu artinya kecil. Jadilah maksimal dengan setiap hal-hal kecil yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Dan Tuhan itu akan tambahkan perkara besar. Perkara besar ini apa yang saya pelajari adalah talenta atau berkat yang Tuhan tambahkan karena kesetiaan kita dalam hal kecil. Anda mungkin bisa nanti kalian itu bisa refleksikan hidup kalian ya. Hal apa yang Tuhan itu sudah tambahkan dalam hidup Anda karena Anda itu setia dalam hal kecil. Mungkin Anda bisa melihat, oh iya, dulu itu aku ini cuma bisa misalnya saya cuma bisa manajemen. Tapi ketika saya ngerjakan ini, hari ini kok saya bisa keuangan ya. Padahal dulu sekolah nilai matematikaku tuh nggak pernah biru, selalu merah. Tapi hari ini kok bisa ya saya ini ngerti akuntansi ya. Nah, coba kalian refleksikan penambahan-penambahan apa yang Tuhan sudah tambahkan, Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Anda. Coba kalian lihat, mungkin dulu saya cuma bisa menulis, tulis 1 paragraf. Hari ini kok saya bisa bikin buku ya. Coba kalian refleksikan diri kalian. Penambahan-penambahan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kalian masing-masing. Dulu saya nggak bisa menghandle banyak orang. Ketemu orang itu paling takut. Sekarang ini kok saya bisa ya jadi tim leader ya. Sekarang ini saya kok bisa ya ngurusi anak-anak sosial media ya.
Sekarang ini saya dulu itu kalau desain cuma pakai Canva. Canva terus warnanya warna-warni semua keluar, merah, Mejiku, Hibiniu, semua keluar. Hari ini kok bisa ya selera saya ini, kalian nggak usah ngomong sama saya, kalian ngomong aja sama diri kalian, di hati kalian analisa. Ya, selera saya kok sekarang sudah better ya, kok sudah bagus ya selera desain saya ya. Kok sekarang hari ini saya sudah bisa desain nggak pakai Canva ya, saya kok sudah bisa pakai Photoshop ya, saya kok sudah bisa pakai apa, nggak tahu apa, bisa pakai apa. Yang lucu itu pernah dulu tim kita itu saking pinternya ya, orang desain disuruh bikin laporan marketing, bikin laporan itu pakai apa, Nes? Ilustrasi. Bukan, pakai Corel. Corel. Saking pinternya anak desain, disuruh bikin laporan penjualan. Orang biasanya pakai Excel, dia pakai Corel. Ya, saking advance-nya levelnya kayak gitu ya. Nah, kalian refleksikan diri. Hari ini apa yang Tuhan sudah tambahkan dalam hidup kita, ya. Saya tahu hari-hari ini tuh nggak mudah, kebanyakan kita, tapi nggak semuanya ngalami ini. Ada orang-orang yang mungkin bisnisnya malah di masa pandemi ini malah mengalami masa tuaian yang berkali-kali lipat, dan ini memang kejadian. Saya tahu nggak mungkin lah, namanya bisnis tuh nggak mungkin semuanya anjlok, itu nggak mungkin. Namanya hukum itu pasti ada yang up, pasti ada yang down, ya. Ada bisnis atau kayak bisnis furniture, malah hari-hari ini tuh malah berkembang dengan sangat luar biasa ya, ekspor impor. Karena apa? Karena orang di rumah terus, jadi apa, dekor kamar, dekor rumahnya ya toh, makanya bisnis furniture itu berkembang. Tapi mungkin bisnis baju mungkin berkurang. Karena apa? Aku nggak kemana-mana, ngapain aku belanja baju ya toh. Tapi apapun kesulitan kita hari ini, saya cuma mau kasih pesan, jangan menyerah. Mungkin kita sedang di level 100 kita, mungkin kita saat ini sudah di level 700, atau kita sudah di level 998 atau 990. Jangan menyerah, keep on going. Sedikit lagi kita akan mengalami terobosan kita, ya. Jangan menyerah, jangan punya hati banding-bandingkan. Kenapa orang itu kok begitu mudah? Kenapa orang itu kok begitu gampang? Kok dia kerja sedikit berhasil? Kok kenapa Tuhan ini nggak adil? Talenta orang ini kok banyak sekali. Saya ini satu talenta aja kok nggak selesai gitu. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena ketika kita bandingkan, kita tuh sebenarnya kita itu sedang berdosa sama Tuhan. Berarti kita menganggap Tuhan itu nggak adil sama hidup kita, ya. Padahal yang Tuhan minta itu bukan berapa banyak yang kamu bisa hasilkan. Tuhan nggak minta satu talenta ini jadi 5, nggak pernah kan dituliskan. Tuhan cuma ngomong investkan, jalankan talenta ini. Tuhan nggak bilang gandakan, Tuhan nggak bilang satu ini harus jadi 5 loh ya, 5 ini harus jadi 100 loh ya. Coba kalian baca, tidak didapati kan kata-kata itu bahwa Tuhan minta satu ini harus jadi 5. Enggak. Tapi Tuhan minta apa? Kelolalah talenta yang dipercayakan kepadamu. Jadilah maksimal. Satu ini maksimalkanlah. Jangan kalian dengan grumpy, dengan hati yang mengeluh, terus kalian akhirnya apa? Tuhan ini enggak adil, Tuhan ini jahat, seperti hamba satu talenta itu. Akhirnya apa? Dia menguburkan talentanya. Dia menguburkan, dia tidak mengembangkannya, dan dengan begitu apa? Dia ini berdosa sama Tuhan, dan kita tahu pada akhirnya hamba yang tidak setia itu tempatnya di mana kita semuanya tahu. Amin. Nah, saya berharap di masa yang susah ini tetaplah keep on going. Saya tahu nggak mudah, percaya saya tahu nggak mudah, tapi tetaplah mata melihat kepada Tuhan. Tetaplah jadi orang yang tekun, tetaplah jadi orang yang setia, dan tetaplah jadi orang yang tahan uji. Ketika mungkin hari-hari ini kalian ini sedang di awan-awan posisi kalian. Kalian ini bukan mengalami masa susah, kalian sudah di atas. Tetaplah jadi orang itu yang tidak pernah berubah. Ya, kalian pasti pernah tahu banyak artis-artis yang fenomenal, ya. Tiba-tiba booming gitu. Misalnya siapa? Siapa ya? Siapa itu yang Malik siapa itu? Siapa? Nas? One Zayn Malik. Ya, One Direction.
Ya. One Direction. Nah, One Direction itu pernah mengalami masa-masa sangat booming, betul ya? Lihat Aryo aja nggak ngerti siapa itu One Direction, ya toh. Percayalah orang itu grup itu pernah booming, ya. Pernah sangat booming. EXE, ya. EXE itu sampai orang itu nangis-nangis. Ya, mungkin kalian banyak yang nggak tahu karena beda generasi, ya. Percayalah EXE itu pernah terkenal, oke? Percaya saja sama teman-teman kalian yang sudah tua ini. EXE itu pernah begitu boomingnya sampai waktu dia ke Indonesia itu ibu-ibu, tante-tante itu sampai pun belangi untuk ke Jakarta untuk ketemu EXE, ya. Tapi di mana mereka saat ini? Masih ada orangnya, masih ada, belum meninggal, masih ada. Tapi apakah mereka masih terkenal? Ya, apakah mereka ini masih berprestasi? I don't think so, ya. Maksudnya mungkin tetaplah mereka ini tetap punya hasil, itu punya, tapi apakah bisakah mereka mempertahankan hasil mereka terus-terusan? Ya. Itu yang jangan mau jadi orang-orang yang cuma fenomenal, tapi jadilah seperti orang-orang yang sampai hari ini Thomas Alva Edison itu masih dikenal. Karena inventing dia ini mengubahkan kehidupan manusia, mengubahkan kehidupan orang. Kejarlah hal-hal kecil yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tuntut setia dalam hidup kita itu apa. Amin. Oke, yuk kita berdoa. Dodi mungkin bisa nyanyi dulu satu lagu. Masing-masing dengan Tuhan sebagai kekekalan. Ambil waktu kita evaluasi diri kita masing-masing. Tuhan bicara pada kami masing-masing, Tuhan.
Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami ini sering berdosa sama Tuhan, sering mengeluh, kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, merasa Tuhan gak adil, kami merasa kok orang lain begitu mudah hidupnya, kok kami ini begitu sulit, kok setiap jalan kami ini susah. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami merasa kami ini kurang bertalenta Tuhan. Kami merasa kenapa kok orang lain dikasih talenta lebih banyak. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Malam ini kami belajar Tuhan. Yang Tuhan inginkan Tuhan bukan seberapa banyak yang kami punya, tapi bagaimana kami mengelola dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Bersihkan setiap hati kami Tuhan. Biar kami mengerjakan setiap talenta, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dengan hati penuh pengharapan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, bahwa kami tahu di balik semua ini akan ada buah-buah yang akan kami nikmati, akan ada buah-buah yang bertumbuh dalam kehidupan kami ketika kami mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan itu dengan setia. Tuhan, berikan hati kami ini selalu limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Tambah-tambahkan talenta-talenta baru Tuhan buat setiap kami. Kami mau jadi berbeda dengan dunia Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa Tuhan, berikan kami Tuhan spirit of excellence Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang gak puas dengan, ya sudahlah, kami gak puas dengan itu Tuhan. Kami mau mengejar Tuhan sampai kami mengerjakan Tuhan maksimal yang apa yang kami bisa kerjakan, sampai tidak ada dituduhan di hati kami Tuhan bahwa kami tidak memberikan yang terbaik Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis, dalam pelayanan kami Tuhan, biar setiap kami ini Tuhan berlipat-lipat ganda Tuhan. Engkau mengerjakan pertumbuhan itu Tuhan dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan kami mengalami masa-masa lembah kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kekuatan baru supaya kami ini nggak give up Tuhan. Kami keep on going, kami terus melangkah, karena kami tahu Allah menyertai kami. Sedikit lagi kami akan mencapai 999 kami. Kuatkan langkah kami Tuhan, melangkah step demi step Tuhan, bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku memberkati tim ini Tuhan. Berikan Tuhan pengurapan yang baru, sukacita dalam setiap langkah mereka, kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar Tuhan buat setiap kami yang mungkin hari ini kami mengalami masalah dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam kesehatan kami, keluarga kami, apapun masalah kami Tuhan, jadilah penolong. Dan bawa kami keluar dari setiap lembah-lembah kehidupan kami. Dan Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap kami yang hari ini kami sedang berada di gunung-gunung kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang tahan uji Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang didapati hati kami ini tidak pernah berubah Tuhan. Hati kami tetap sama ketika kami di lembah. Hati kami tetap sama ketika kami di puncak kehidupan kami. Hati kami ini tetap berkenan kepada Tuhan, dan kami ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang dunia, malah Tuhan kami ini boleh bersinar dengan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan hari ini Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Tong Chen Xiong Tuhan, untuk Joseph Sandy, untuk Alice Tuhan, untuk Sela, untuk Robert, di dalam nama Yesus Tuhan, dan teman-teman Tuhan dari MRI, dari KOM regional satu persatu yang mungkin kami nggak tahu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kami bersatu hati, kami bersepakat, kami memberkati setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Kasih karunia Tuhan, kebajikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka Tuhan. Setiap langkah mereka akan dipenuhi dengan berkat, akan dipenuhi dengan
dengan kesetiaan Tuhan. Di lembah, di gunung, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjagai langkah mereka, keluarga mereka, dan kebajikan kemurahan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, di mana kaki mereka melangkah, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk fellowship kami malam ini Tuhan. Sampai kami berjumpa lagi bulan depan. Kami minta kasih karunia-Mu, Tuhan, Engkau menjagai tim-tim ini, Tuhan. Perbesar kapasitas kami, Tuhan, sampai kami memenangkan media untuk Kristus, Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Menyertai hidupmu mulai sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Triksi. Foto, mari kita foto. Ini foto ya, Triksi ya? Ya, Oke, Ada oke. pengumuman nggak, Triksi? nggak ada sih. Selamat Untuk yang Surabaya, sudah semua itu nggak diregistrasi belum? Kalau belum, segera diregistrasi ya. Karena kalau mau pelayanan, itu kalian nanti harus check-in. Nggak putus-putus ya suaranya, Triksi. Kalau mau pelayanan harus registrasi dulu, kalau nggak salah nangkep ya. Iya, harus check-in nanti. Udah, Oke, itu Kak. aja sih pengumumannya. Untuk foto Sekarang silakan diberi waktu 30 menit untuk make up dulu ya. Kurang. Oh ya, sih. Oke, silakan. By the way, hari ini kita ulang tahun semua loh. Karena Apa? hari ini kita semua ulang tahun. Karena hari ini hari penyiaran nasional. Hari apa? Penyiaran nasional. Oh ya? Wow, aku aja baru tahu. Wih. Oh ya, saya kasih sedikit update ya apa yang Tuhan kerjakan di media ya. Jadi kemarin ini saya juga tadi sempat sharing-sharing juga sama Mary sama kadep-kadep. Jadi kita bulan kemarin ya Nes ya. Jadi kita ada setiap beberapa bulan sekali kita itu ada review, ada selalu ada review dengan manajer media kita yang di area sekuler, terus dia kasih tahu kita bagaimana hasil media kita selama 1 tahun kemarin itu sangat bagus. Dari YouTube kita itu kenapa kok bisa dibilang sangat bagus? Salah satu yang saya mau sampaikan ini adalah kalau YouTube itu kan pasti ada algoritmanya ya. Nah, algoritma kita tuh dibilang bagus karena orang kalau search akun kita itu nomor 1 itu dari aku kok lupa ya. Dari apa, Nas? Ini kita di ngomongin mana ya, Jaya? Itu loh, Google kita. Kok Google? YouTube. Sebentar, tak buka ya. Sebentar. Dari keyword? Wait ya. Jadi orang itu kalau search GMS Church itu di YouTube, itu dia masuk ke... sebentar ya. Dari mana, Mer? Kamu ingat nggak, Mer, tadi aku ngomong? Dari future-nya gitu ya, Cek. Oh, ini suggested video. Oke. Jadi orang itu kalau search kita itu suggested video kita itu nomor 1. Berarti itu algoritma kita itu sangat sehat dan sangat bagus. Yang kedua itu dari browse, yang ketiga itu dari YouTube search, dan salah satu yang bagus juga ternyata kalau kalian tahu itu dari dari sharing WhatsApp ya. Jadi kalian kalau terima WhatsApp biasanya tuh Dodi itu selalu share, kalau kita mau saat teduh Dodi itu akan share, kemudian di WhatsApp group itu kalian boleh broadcast-kan ke orang lain ya. Dari sana itu ternyata itu angkanya juga besar. Jadi banyak orang itu akhirnya masuk ke YouTube itu karena dari terima follow WA ya. Jadi itu karena tadi saya juga ngomong sama Mary. Biasanya yang kayak gitu tuh dari generasi yang lebih tua. Jadi orang tua itu kalau kalian tahu mereka itu kan banyak sekali dapat berita dari WhatsApp. Nah, itu bisa jadi juga
cara kita penginjilan ya di media. Oke. Itu salah satu update kita. Kemudian update lagi kita akan masuk ke TV yang akan TV baru lagi. Jadi First Media ini sedang buat satu channel baru lagi. Nama channelnya itu Praise. Ya, nanti itu First Media ini channel ini akan memasukkan konten-konten lagunya kita juga. Jadi Tuhan itu terus buka-bukakan area-area yang baru buat kita. Ya, oke itu aja dari saya. Silakan. Oke, silakan dibuka kameranya. Kita mau foto dulu. Silakan diberikan waktu untuk merapikan tampilan-tampilan, menyalakan filter. Nggak usah make up ya sekarang ya. Silakan. Oh iya, betul. Background-nya tak ganti biar rohani. Saya ganti background ini bahaya. Moro-moro saya jadi putih kabeh mukaku. Horor versi. Iya, skoses. Oke. Oke, sudah siap semuanya. Saya akan capture ya, 2 layar. Siap. Oke. Yang pertama, tahan dulu. Benar tatannya pose apa tuh? Nanti menghilang ya. Bus, ya jadi asap. Green screen-nya siap rek kentor nek Twitch gamer iki. Oke, yuk. Siap semuanya. 1, tahan ya pose. 1, 2, 3, tahan. Tahan, jangan goyang. Oke, sekali lagi yang kedua. Semuanya tahan. 1, 2, 3. Oke, selesai. Thank you semuanya. God bless you all. Thank you semua. Thank you. Thank you, Jen. God bless you. Thank you. Yo, CVC. Thank you, God bless you. Thank you. Oke, healthy ya. Prokesnya dilakukan tetap ya. Jangan sering-sering. Thank you. Kumpul. Thank you, CVC. Dewi, kamu tiba-tiba kok datang sih? Loh, aku dari tadi. Mana ya dia dari tadi? Aku dari tadi. Oh iya. Ya, terlambat. Sempat putus. Jam berapa Soalnya dia masuk? mati Jam berapa lampu. masuknya? Alah. Loh, sungguhan. Saat foto. Gaya, nggak mungkin. Bye-bye semuanya.